Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah cerita rakyat dari Pulau Kabaena, yaitu cerita rakyatnya babi jadi-jadian, babi hutan yang merubah dirinya menjadi manusia, yang disebut Topadaikia di sana. Jadi ada suatu ketika, ceritanya begini, ada satu ketika seorang yang berkebun. Nah, berkebun ini, kemudian dimasuki babi kebunnya, dimasuki babi hutan. Nah, setelah itu dimasuki babi hutan, dia perbaiki pagarnya. Perbaiki pagarnya, pas sudah bagus ini pagar ini. Nah, kembali lagi, malamnya lagi tetap masuk. Bagaimana ini? Masuk terus ini. Maka yang dia tanam itu katanya itu dulu jagung, kemudian sorghum. Sorghum apa itu? Osole, dia bilang orang itu di Kabaena itu sorghum, osole. Osole itu kalau bahasa Kabaena itu semacam jagung juga daunnya, tapi buahnya dia agak besar-besar sedikit. Dia berbuah dia seperti padi. Tapi batangnya seperti jagung. Dia berbiji-biji buahnya itu, osole itu. Nanam itu. Perbaiki pagarnya, tapi dia juga takabur sedikit. Wah, sudah bagus ini pagar, tidak akan bisa lagi ini babi-babi ini masuk ini. Inilah orang takabur. Kabaena itu kan tidak bisa takabur, karena di daerah Pantai Lengora itu kan ada yang saya sudah ceritakan pada yang lalu bahwa ada babi jadi-jadian. Rupanya didengar mungkin ini babi ini sudah ini yang dikatakan binte. Babi jadi-jadian di Kabaena itu namanya binte atau binte. Ini masuk ini. Dia katakan, wah sudah ada takaburnya sedikit juga. Padahal malamnya sengaja juga ini babi jadi-jadian ini bikin pusing kan lapau, karena dia suka takabur. Bunyi pagar. Babi lagi. Pergi lagi usir. Usir berhenti. Begitu datang lagi lapau, tidur lagi, mau tidur lagi. Begitu mau terpejam matanya, bunyi lagi, pergi lagi. Tidak bisa tidur satu malam. Tidak bisa tidur satu malam, hanya jaga babi terus. Dia pergi lihat pagar tempat lewatnya, tidak bolong. Rupanya dia panjat mungkin. Panjat itu babi. Baru kali-kali begitu. Apa yang terjadi? Maka besoknya pagi datang tamunya. Datang orang yang dia tidak kenal. Datang bertamu. Datang cerita-cerita, kemudian dia tanya ini tamu yang datang, kenapa matanya merah pak? Kenapa merah matanya pak? Bilang ini pemilik kebun, lapau namanya, menurut cerita rakyat ini lapau namanya itu yang punya kebun. Dia bilang begini, lapau, saya tidak bisa tidur ini gara-gara itu babi tadi malam itu. Saya tidak bisa tidur. Karena setiap saya mau tidur, saya terpejam ada lagi bunyi. Dia bilang itu orang, mungkin bapak tidak kuat pagarnya. Bilang kuat, tapi saya tidak dapat juga tempat masuknya di mana. Bilang lagi ini yang pemilik, mungkin kita bicara sembarang sampai dia tersinggung itu babi. Dia bilang apa? Masa babi mau tersinggung? Dia tidak tahu bicara itu babi. Maka dia ketawa ini orang, dia mendengar begitu. Tapi ini orang memang lebar telinganya, katanya agak panjang-panjang dia, bentuk tidak seperti telinga kita ini, agak runcing-runcing. Runcing-runcing seperti telinga babi, tapi tidak terlalu besar. Mungkin kalau kita itu pak bicara-bicara yang tidak bagus. Bilang itu mungkin pernah memaki pak. Bilang tidak apa-apa karena babi. Bilang begini lapau, apa dia mau tahu itu babi? Dan itu babi kan makhluk juga, katanya ini orang. Biar dia itu. Maka akhirnya ini yang mau datang menasihati lapau supaya tidak bicara sembarangan. Ketawa. Dia ketawa, kelihatan giginya. Begitu kelihatan giginya, lapau melihat kulit daripada osole terselip di giginya. Kulit sorghum itu, ada itu kulit sorghum, kulit osole di giginya ini orang ini.
baru giginya tidak sama giginya kita. Dia terpikir, oh sudah ini nih penyebabnya. Sudah ini nih penyebabnya. Maka lepau langsung juga sadar. Kemudian dia sabarkan saja, layani saya seperti biasa kalau begitu. Apa dia bilang, ini kalau begitu saya permisi, tidak lama cerita pergi itu orang. Pergi orang, maka disampaikan kepada istrinya bahwa itu yang datang tadi bukan manusia biasa, itu manusia jadi-jadian itu. Kenapa? Karena begini tadi dia cerita begini, kemudian saya lihat giginya ada bekas kulitnya ini soleh dan lain sebagainya, telinganya juga lain. Jadi kita pasang strategi. Besok saya mau bicara kalau memang benar bahwa dia mendengar itu babi, bahwa saya alasan mau pergi melaut, pergi menyuluh, katanya mau pergi menyuluh supaya didengar. Kemudian saya tidak akan pergi betul, saya akan berputar kemudian masuk di dapur dan menunggu di depan untuk saya tombak itu. Dan kamu bicara, tantang dia, kalau dia bisa bicara, cara bicara saja. Sepakatlah mereka. Maka sorenya kira-kira jam-jam 5, Lapau mempersiapkan keranjangnya dan tombaknya yang disebut sorampa. Kemudian berbicara besar-besar bahwa sebentar malam ini saya mau pergi menyuluh di laut cari ikan, kau jaga saja kebun. Kalau ada babi kau lempar saja itu babi, kau teriaki saja, terserah dia mau apa. Sengaja bilang begitu, dipancing. Rupanya pembicaraan ini dengar oleh ini yang disebut tadi Binte, babi jadi-jadian. Maka setelah menjelang maghrib, maka pergilah Lapau pura-pura gendong keranjangnya, bawa tombak ikan sorampanya itu. Kemudian setelah itu dia berbicara bahwa dia sudah sementara jalan sambil bicara-bicara. Setelah dia sampai beberapa jauh, kemudian dia berhenti bicara dan kembali tidak bicara, diam-diam saja. Kembali diam-diam masuk di dapur, selanjutnya ke ruangan depan untuk mengintip. Sekitar jam-jam 7 malam sudah bunyi itu, pagar sudah mulai berteriami itu yang punya kebun perempuan. Kalau Lapau ini sudah bersembunyi dalam rumah. Dia memarahi, bilang, wah babi, hei babi, kurang ajar babi. Dia maki-maki. Akhirnya karena babi ini dia pikir babi jadi-jadian, tidak ada itu suaminya pergi di laut. Maka dia menjawab seperti manusia, bilang, jangan banyak bicaramu di situ, nanti saya naik tobeko, apa itu, tanu kau dengan gading saya ini, gigi saya, dan saya gigit kamu. Bilang, kalau mau gigit mari kalau kau jantan, jangan banyak bicara, saya naik betul ini, saya naik habiskan kamu di situ. Bilang, mari nih, tidak ada juga suamiku ini. Bilang begitu, sendiriku saja. Babi ini dia merasa ditantang, mau naik, datangi, sudah dekat rumah. Tapi babi dia bilang, apa ini, bau, mau lapau ini, artinya bau orang ini, bau lapau ini. Penciumannya mereka itu kan tajam. Tidak ada lapau pergi menyuluh. Tapi ada baunya ini, mau lapau ini, lapau titahi, katanya. Bau lapau ini, lapau yang pergi di laut. Bau ini, bau lapau yang pergi di laut, bilang begitu. Bahasa kawabainannya begini, mau lapau titahi, bilang begitu. Mari kalau kau jantan, bilang begitu. Mari kalau kau jantan, saya bukakan pintu. Emosi juga ini babi jadi-jadian, terpaksa mau naik tangga. Begitu mau naik di tangga, langsung Lapau tancapkan tombak. Yang namanya tombak itu yang lambonga, kansai itu yang ada itu, kalau dimasuk itu tidak tercabut, dia akan meleng, karena ada anunya itu, ada kaitnya itu, mata tombak. Maka masuklah pada babi itu dan mata tombak ini tercabut. Gagahnya kan dia terlepas, matanya saja tercabut, melengketlah di badan daripada babi jadi-jadian ini. Kemudian babi ini sempat keluar rumah dan menghilang. Malam itu aman. Kemudian Lapau mencari di mana ini babi ini kemarin tadi malam, di mana matinya ini. Dia susul itu darah
bekas darah lewatnya. Temukan darah, dia susu terus, ada lubang besar di bawah pohon beringin, habis di situ itu darah. Dia berhenti juga karena tidak bisa dia masuk, karena lubangnya itu persis masuk orang, tapi untuk apa masuk di situ? Diperkiraannya babi ini jatuh di dalam situ. Dia jalan, kemudian mungkin karena sudah sampai di situ tidak stabil, jatuh ke bawah. Ini pemikirannya lapau. Maka pulanglah dia di rumah. Kemudian dia bicara bahwa itu babi sudah mati barangkali itu. Seandainya saya ketemu itu babi, saya mau obati itu. Ada caranya itu, diobati itu. Babi yang begitu itu gampang dikasih keluar itu. Tapi pemikirannya ini dia bilang, babi jadi-jadian ini. Hanya dia sengaja buang kata-kata begitu, bahwa dia bisa mengobati orangnya luka begitu. Maka siang-siang datang salah seorang menyampaikan bahwa minta tolong. Ada sama minta tolong ini, Pak. Kalau bisa. Ada orang tua kami di sana sakit. Kalau bisa tolong diobati. Bilang, sakit apa? Nanti di sana baru kita lihat sakitnya itu. Nanti saya antar. Bilang, nah kalau begitu nanti kita sama-sama. Nah, tapi lapau ini sudah berpikir bahwa sudah ini nih, dia mau kasih keluar itu mata tombak itu. Maka lapau mempersiapkan keranjangnya yang disebut kompe. Ada nih tempat makan sirinya di situ, ada nih pisaunya di situ. Pisaunya ini dia sudah asah dulu pisaunya tajam-tajam, karena dia sudah tahu bahwa dia akan bedah sebentar itu. Maka jalanlah mereka sama-sama. Kemudian pas benar sampai di lubang itu, dalam cerita rakyat ini, bukan sejarah, karena tidak susah kita buktikan. Masuklah mereka melewati lubang itu. Ternyata ada akar tombak bergantung supaya bisa masuk. Bukan lompat saja begitu, ada akar tombak bergantung, akar beringin yang masuk ke bawah. Disitulah dia jadikan tangga itu masuk. Tiba di bawah itu di lubang, sudah berubah pemikiran ini, penglihatan ini lapau. Dia melihat bahwa di dalam ini ternyata rame. Banyak orang, banyak lumbung padi, lumbung jagung, kampiri katanya. Banyak orang, banyak anak-anak. Tidak ada kebun tapi banyak lumbung. Berarti dia selalu ambil dari atas. Tuh. Maka dibawalah dia sampai di tempat itu yang sakit. Sampai di tempatnya sakit, ada nih di dalam kelambu, di dalam rumah. Dia bilang, lapau begini, ini saya bisa obati kecuali pasangkan kelambu 3 lapis katanya. Tapi dalam pikirannya lapau ini, supaya kalau saya kerjakan sebentar di dalam tidak kedengaran kalau dia berteriak, pasangkan kelambu 3 lapis. Itu yang pertama, saya bisa obati. Yang kedua, harus semua mengisi lesung. Tidak mengisi. Semua harus menumbuk lesung kosong. Lesung kosong katanya harus ditumbuk. Tapi dalam pemikirannya supaya kalau ribut, ada bunyi-bunyinya kan tidak kedengaran sebentar orang berteriak. Kemudian yang di dalam rumah harus turun rumah, jangan ada dalam rumah. Yang ketiga, yang ada anak kecilnya harus dicubit. Anak kecil supaya dia menangis selama saya mengobati. Anak kecil harus menangis. Kemudian lesung harus ditumbuk kosong. Semua dalam rumah, jangan ada orang. Kemudian periuk dan wajan kuali harus dipukul-pukul. Nah, itu sudah rame kalau begitu. Aman. Masuklah lapau di dalam, dan semua lesung sudah ditumbuk ribut di sekitar rumah situ. Sudah bawa lesung keliling rumah, menunggu lesung kosong. Kemudian periuk dipukul-pukul, anak-anak pada menangis. Maka masuklah lapau ini. Strateginya juga lapau ini ributnya loh. Coba kita bayangkan itu, kalau lesung semua ditumbuh, lesung kosong, semua periuk dipukul, anak-anak menangis, bagaimana ributnya ini? Masuklah lapau. Lapau ini iris ini, sudah ini saya punya mata tombak ini. Dia iris nih, bukan lagi dia iris bukan, tapi dia iris baru dia garuk lagi supaya cepat mati. Ambil dia punya mata tombak, kasih masuk di keranjangnya. Setelah keluar, nanti selesai itu baru dia katakan begini. Itu saya sudah obati. Insya Allah itu dia sudah tertidur, pulas dia, jangan diganggu.
Dia akan tidur itu berhari-hari karena berapa ini dia sakit-sakitan, jadi dia akan pulihkan badannya tidur. Jangan dilihat-lihat, biarkan dia tidur, nanti dia bangun sendiri. Maka diantarlah lapau ini kembali. Dia minta izin tidak lama, dia bilang kalau begitu saya mau pulang segera ini, saya tidak bisa lama. Maka diantarlah dia pulang dan melihat-lihat, ini betul, ini namanya, ini sudah, ini mungkin yang disebut apa namanya binte itu yang suka pergi mengganggu di atas kemudian masuk ke bawah. Akhirnya setelah dia diantar, maka lapau setibanya di sana dia potong itu tangga akar kayu itu akar kayu itu masuk. Kemudian dia ambil batu yang besar, dia cungkil itu, dia sebau itu batu yang terbesar itu seberapa kemampuannya, dia guling batu besar, tutup itu lubang, tertutup itu lubang. Akhirnya yang ada di bawah, yang terlanjur di bawah, tertinggal di bawah karena sudah ditutup lubang, dipotong tangganya. Yang ada di atas tetap di atas, tidak bisa lagi turun di bawah, sudah terkurung, tertutup itu tempat masuknya. Jadi babi jadian yang ada di atas tanah itu tetap juga di sana. Yang ada sekarang itu barangkali. Nah, yang terlanjur ke bawah tidak akan bisa naik lagi. Maka 1 minggu kemudian, sudah lama tidur ini. Maka adalah yang menyapu di bawah kolong, menyapu ini, membersihkan. Apa ini yang jatuh-jatuh ini? Kena kepalanya. Ternyata ulat. Sudah ulat yang masuk. Ulat yang jatuh. Berarti sudah ulatnya ini orang di atas ini. Bukan sembuh tapi sudah meninggal kalau begini, sudah berulat. Maka naiklah dibuka. Begitu dibuka, sudah berulat betul. Sudah ulat yang lompat-lompat ini di atas tikar. Sudah lompat-lompat ulat, makanya itu yang jatuh-jatuh. Marahlah mereka. Pak, kalau begitu pokoknya kau lapau akan kita habisi, kita akan naik serbu kamu. Maka naiklah rombongan daripada Topadaikia untuk menyerbu lapau di atas. Jalanlah rombongan ini untuk siap pergi menyerbu. Nah, setelah mereka jalan, tiba di tempat itu untuk naik, sudah diputuskan akar kayu tempat tangganya. Lubang juga sudah tertutup dengan rapat batu besar. Akhirnya itulah kejadiannya, sudah terkurung di bawah, yang di atas juga terkurung. Nah, itu kalau kita ambil dari pembelajaran daripada cerita ini, walaupun ini adalah cerita rakyat yang sifatnya mungkin ini fiktif, tetapi ada pembelajaran di dalamnya. Di antara lain, kita tidak boleh di sana itu sampai sekarang tidak boleh memaki-maki atau bicara-bicara kotor, karena itu bukan kebiasaan suku Kutu Akabaena. Tidak boleh memaki-maki di sana. Coba babi saja itu, babi hutan saja dimaki-maki, marah, apalagi manusia. Jadi kita itu di Kabaena itu tidak boleh sembarang kita bicara-bicara, walaupun di hutan. Bicara takabur, bahwa so tidak bisa, ini sudah pagarku sudah bagus, atau tidak ada yang bisa ganggu saya hebat, tidak bisa. Atau mengatakan melihat sesuatu baru kita langsung bilang tidak ada pembelajaran di sini, tidak ada gunanya ini, tidak ada itu sifat-sifat yang selalu begitu itu tidak bagus. Jadi biarkan saja. Artinya sambil kita cari akal yang terbaik, kata-kata yang sopan lah, yang bagus, itu yang digunakan di sana. Itu diupayakan tidak memaki-maki, karena akibatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dilarang jangan mencuri. Kamu mengambil barangnya orang, justru kamu yang mau ngancam. Sudah dia yang pergi masuk di kebunnya orang, makan itu jagungnya, sorghumnya, malah dia lagi yang mau pergi hantam orang. Akhirnya ditombak. Itu kan gara-gara masuk di kebunnya orang, mencuri namanya, merampok, merampas, kamu lagi yang ditegur, malah kau yang marah. Merampok orang, begitu kau rampok kebunnya orang, kemudian kau diteriaki, kau marah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kedua-duanya ini serba salah. Yang mau rampok juga salah, karena kau merampok
Justru kamu yang merampok, marah kalau kau dikatakan merampok, diteriaki, diusir. Merampok diusir marah. Akhirnya ditombak. Satu. Yang kedua, kamu juga punya pemilikan, kau tidak bisa tegur orang baik-baik, langsung kau maki-maki seperti lapau. Langsung dia maki-maki dengan kata-kata takabur. Akhirnya marah juga ini yang merampok. Jadi ada pembelajaran di dalam cerita ini sebenarnya, kalau kita mau cerna dengan baik. Jadi untuk sementara ini dulu yang saya akan sampaikan tentang cerita rakyat. Akan kita ketemu kembali dengan cerita yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.